Tak ada yang benar-benar siap menghadapi godaan ketika yang dilarang justru datang dengan kelembutan. Dan saat yang seharusnya menjadi panutan, justru menatapmu dengan mata yang tak seharusnya. Kau tahu, segala batas bisa kabur, pelan-pelan, diam-diam. Rani, 27 tahun. Wanita muda asli Surabaya, lulusan universitas swasta, sopan dan pendiam, tinggal di rumah mertua karena kondisi ekonomi suaminya. Berparas manis, sederhana tapi punya aura feminin yang kuat. Terjebak dalam dilema antara moral dan perasaan. Pak Arman, 52 tahun. Ayah mertua Rani, seorang pensiunan PNS yang tenang dan karismatik. Duda sejak 5 tahun lalu. Bijaksana di luar, tapi menyimpan kesepian yang sunyi dan dalam. Riko, 29 tahun. Suami Rani, anak dari Pak Arman. Sibuk bekerja dan sering pulang larut malam. Perhatian pada istri mulai berkurang tanpa sadar membuka celah di rumah itu. Hari itu, hujan turun deras di Surabaya. Rumah tua di daerah Rungkut itu terdengar hanya oleh detak jam dinding dan suara angin menggoyang dedaunan. Rani duduk di dapur, menggenggam cangkir teh hangat. Matanya menerawang keluar jendela, tapi pikirannya tak di situ. Pak Arman masuk pelan-pelan, mengenakan sarung dan kaos oblong. Rambutnya sudah mulai memutih, tapi sorot matanya masih tajam. Ada sesuatu yang membuat Rani merasa canggung setiap mereka hanya berdua di rumah. Sesuatu yang tak bisa ia jelaskan atau tak ingin ia akui. Riko lembur lagi, tanya Pak Arman sambil duduk di kursi kayu tua, suaranya dalam dan tenang. Rani mengangguk. Iya Pak, katanya ada proyek baru. Hening, hanya terdengar suara sendok kecil memukul dinding cangkir teh. Pak Arman menatap menantunya dalam-dalam. Kamu kesepian ya, Ning? Tanyanya pelan, hampir seperti bisikan. Rani mengangkat kepala perlahan, matanya bertemu dengan mata mertuanya. Ada ketelanjangan emosi di sana, kesedihan yang bertahun-tahun ia pendam, bertubrukan dengan kerinduan yang tak bisa ia tempatkan. Kadang, jawabnya, nyaris tak terdengar. Semenjak tinggal di rumah mertua, Rani merasa seperti hidup dalam kerangkeng. Ia mencintai suaminya, tapi kehadiran Riko makin terasa jauh, yang justru selalu ada saat ia butuh tumpuan. Justru Pak Arman. Awalnya hanya obrolan ringan, lalu jadi tatapan-tatapan yang menggantung, lalu jadi sentuhan kecil yang seperti tak sengaja, tapi hati Rani bergetar. Setiap kali tangan Pak Arman menyentuh pundaknya untuk sekadar memuji masakannya, jantungnya berdetak lebih cepat dari seharusnya. Suatu malam, lampu dapur remang-remang, Rani baru selesai mencuci piring, Pak Arman masuk dengan handuk di pundak, usai mandi, bau sabun dan aroma tubuh pria dewasa memenuhi ruang kecil itu. Makasih ya, kamu udah banyak bantu di rumah ini, ucapnya lembut. Rani tersenyum. Saya istri Riko, Pak. Sudah kewajiban saya. Pak Arman melangkah lebih dekat. Tapi kamu lebih dari itu. Rani menoleh, keningnya berkerut. Maksud Bapak, tatapan Pak Arman menusuk dalam. Tidak ada yang bergerak selama beberapa detik. Lalu tangan Pak Arman menyentuh pipi Rani, lembut tapi penuh beban. Maaf, aku salah, katanya pelan, tapi tangannya tak bergerak dari wajah Rani, dan saat Rani tak mundur, dunia di antara mereka mulai runtuh. Rani tidak tahu harus berkata apa. Jantungnya berdetak begitu cepat hingga rasanya bisa terdengar di seluruh ruangan, tapi ia tidak menjauh. Ia tahu seharusnya ia melangkah pergi, melepaskan sentuhan itu, memutus tatapan, tapi tubuhnya diam. Ada kehangatan yang aneh, tak lazim, namun menghipnotis dalam sentuhan kulit tua itu. Pak Arman menarik kembali tangannya, seperti baru sadar telah melangkah terlalu jauh. Maaf, Ran, lupakan saja. Namun kata-kata itu tidak bisa menghapus apa yang sudah terjadi. Dan lebih dari itu, tidak bisa menghapus getar yang masih tertinggal di dada Rani. Malam itu, ia tak bisa tidur. Riko belum pulang seperti biasa. Ia hanya membaringkan tubuh di sisi ranjang, memandangi langit-langit kamar. Lalu, bayangan tangan Pak Arman di pipinya muncul kembali. Dan yang membuatnya makin gelisah, bukan karena itu terjadi, tapi karena ia berharap itu terjadi lagi. Keesokan paginya, Rani bangun lebih awal. Ia memasak seperti biasa, nasi, tempe goreng, sambal tomat. Ia mencoba bertingkah normal, tapi ada rasa gugup di tiap gerakan.
Dan ketika Pak Arman turun dari kamar, mengenakan kemeja lusuh dan celana panjang kain, mata mereka bertemu, tak ada yang bicara. Tapi udara di dapur terasa lebih padat dari biasanya. Hari-hari berikutnya berubah. Mereka saling menjaga jarak, tapi justru makin menyadari keberadaan satu sama lain. Rani mulai memperhatikan cara Pak Arman duduk saat membaca koran, cara ia tertawa kecil saat nonton berita pagi. Sementara Pak Arman tak bisa menghindari tatapan matanya setiap kali Rani melintas di depannya, rambutnya yang basah habis keramas, atau tubuh munggilnya dalam daster tipis. Satu sore, Rani sedang menyiram tanaman di teras belakang. Pak Arman datang dengan 2 gelas teh. Mereka duduk bersebelahan di bangku kayu tua. Hujan gerimis turun perlahan, menyisakan aroma tanah basah yang menenangkan. "Kamu bahagia sama Riko?" tanya Pak Arman tiba-tiba. Pertanyaan itu menggantung di udara. Rani menggenggam gelas tehnya lebih erat. "Saya nggak tahu." Pak Arman menatapnya lama. "Kamu tahu nggak, sejak kamu masuk rumah ini terasa hidup lagi." Rani memalingkan wajahnya, pipinya memerah. "Jangan ngomong gitu, Pak. Aku cuman bilang yang aku rasa." Dan tiba-tiba bibir mereka begitu dekat. Tak ada yang berani bergerak, tapi keduanya bisa merasakan napas masing-masing. Jarak itu begitu tipis, hanya butuh satu helaan untuk melewati batas. Rani berdiri mendadak, menjatuhkan gelas tehnya. "Aku harus ke dapur," katanya cepat, lalu berjalan cepat masuk rumah, meninggalkan pecahan gelas dan tatapan kosong Pak Arman yang masih tertinggal di bangku. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, ia memimpikan pria lain di samping suaminya sendiri. Dan pagi setelahnya, ia tidak lagi merasa bersalah. 3 hari berlalu sejak insiden di teras belakang itu. Rani dan Pak Arman kembali memainkan peran mereka masing-masing, seolah tidak ada yang pernah terjadi. Tapi mereka tahu, di dalam hati, sesuatu telah tumbuh. Bukan bunga, tapi api. Dan mereka hanya menunggu kapan waktunya membakar segalanya. Malam itu, Riko pulang lebih larut dari biasanya. Rani hanya menyambut dengan senyum lelah, lalu kembali ke kamar lebih dulu. Tak ada pelukan, tak ada percakapan. Sejak beberapa bulan terakhir, keintiman dalam rumah tangga mereka terasa seperti formalitas. Tak ada gairah, tak ada sentuhan, hanya rutinitas. Rani berbaring di ranjang, tubuhnya menyamping membelakangi pintu. Tapi pikirannya tidak di tempat itu. Ia memikirkan suara napas Pak Arman. Cara pria itu mengucap namanya, nada beratnya yang membuat dada sesak. Dan saat ia menutup mata, tangan imajinernya menjelajahi kulitnya sendiri. Perlahan, pelan, dengan napas tercekat. Keesokan harinya, rumah sepi. Riko sudah berangkat sejak pagi untuk perjalanan dinas 2 hari ke Malang. Rani hanya mengangguk ketika diberi kabar itu lewat pesan singkat. Ia tidak merasa apa-apa. Hanya ada ruang kosong yang perlahan diisi oleh sesuatu yang lain. Siang itu, Rani sedang menyetrika baju di ruang tengah. Kemeja-kemeja kerja Riko tertumpuk di meja. Ia memakai kaos rumah tipis dan celana pendek kain. Kipas angin memutar malas di sudut ruangan, membawa angin panas khas siang Surabaya. Pak Arman datang membawa semangka dingin dari kulkas. "Panas ya, Ning. Ini, makan dulu," katanya sambil menyodorkan piring kecil. Rani mengangguk. "Makasih, Pak." Ia duduk di karpet, menatap buah di tangannya. Ketika tangannya menyentuh semangka yang dingin, mata mereka kembali bertemu. Kali ini tatapan itu lebih lama, lebih lekat. "Ran, kalau aku bilang, aku pengen kamu ada di hidupku, itu salah ya?" Rani menelan ludah. "Saya ini istri anak bapak, tapi kamu juga perempuan. Dan aku, lelaki. Kita sama-sama bisa merasa." Pak Arman mendekat, pelan-pelan. Wajahnya penuh ragu, tapi juga penuh tekad. Ia duduk di depan Rani, hanya sejengkal dari lututnya. Rani bisa mencium wangi sabun yang biasa ia cuci pakaiannya sendiri. Tangannya gemetar sedikit saat Pak Arman mengangkat dagunya dengan lembut. "Kalau kamu mau aku berhenti, bilang sekarang." Rani tak berkata apa-apa, dan itu jawaban paling jujur yang pernah ia berikan. Bibir mereka bersentuhan, tak meledak, tak tergesa, hanya hangat dan dalam. Seperti dua jiwa yang tahu mereka salah, tapi terlalu haus untuk menolak. Pelan-pelan, ciuman itu berubah menjadi tarikan napas yang makin cepat. Tubuh Rani jatuh ke pelukan pria yang 2 kali usianya.
Tapi tak ada rasa takut, hanya pasrah. Tubuhnya, jiwanya, akhirnya menemukan sesuatu yang tidak pernah ia tahu ia rindukan. Di ruang tengah rumah itu, tempat keluarga biasa berkumpul. Dua orang dewasa kehilangan diri mereka dalam diam yang paling sunyi. Dan sejak hari itu, mereka tidak lagi berusaha menjauh. Setelah hari itu, segalanya berubah. Meski di mata orang lain mereka masih sama. Di depan Rico, mereka tetap berperan sebagai ayah mertua dan menantu yang baik. Tapi di balik tembok rumah itu, di balik tirai kamar, dan setiap sudut yang tak diawasi, mereka menyimpan dunia mereka sendiri. Pak Arman jadi lebih sering di rumah. Rani pun tak lagi canggung saat hanya berdua. Ada ritme baru dalam keseharian mereka. Sentuhan-sentuhan kecil yang berpura-pura tak disengaja, bisikan pelan saat Rico sedang mandi, bahkan tatapan nakal di meja makan saat semua tampak biasa. Tapi rasa bersalah itu tetap ada. Bukan karena takut ketahuan, tapi karena di dalam lubuk hati Rani ia sadar. Ia mulai jatuh cinta bukan hanya pada perhatian Pak Arman, tapi pada pria itu sepenuhnya. Satu malam, setelah Rico tertidur, Rani keluar dari kamar dengan langkah pelan. Kakinya menuju kamar di ujung lorong, kamar Pak Arman. Tanpa suara, ia mengetuk 3 kali. Pintu terbuka hanya sedikit. Wajah Pak Arman muncul di balik celah. Tatapan mereka bertemu dan hanya dalam 1 detik, ia tahu Rani tak datang untuk bicara. Pintu kamar tertutup lagi, dengan Rani di dalamnya. Cahaya lampu redup menyinari tubuh mereka yang saling mendekat. Tidak ada kata malam itu, hanya desir napas, desahan kecil, dan suara ranjang kayu yang tak mampu menahan beban rahasia mereka. Di balik pintu kayu itu, cinta dan dosa saling melingkar tanpa jeda. Setelahnya, mereka berbaring diam. Pak Arman memandangi wajah Rani, jemarinya menyusuri helai rambutnya yang lengket oleh keringat. "Kamu nyesel?" tanyanya pelan. Rani menggeleng. "Tapi aku takut." "Takut ketahuan?" Rani menatap langit-langit. "Takut makin sayang." Pak Arman menarik tubuh Rani ke dadanya. "Kita udah terlalu jauh buat takut, Ran." Dan Rani tahu itu benar. Besok paginya, Rico mengetuk kamar ayahnya, mencari charger yang biasa ia titipkan. Tapi Pak Arman tak segera membuka. Sementara itu, Rani diam-diam menyelinap keluar dari kamar lewat pintu belakang, mengenakan daster yang sama yang ia kenakan semalam. Hanya saja kali ini, di bagian dadanya ada bekas merah yang belum sempat hilang. Rahasia mereka kini bukan hanya tentang tubuh, tapi sudah menjadi candu. Dan semakin mereka mencicipinya, semakin sulit untuk berhenti. Hari-hari selanjutnya seperti mimpi yang terlalu nyata. Mereka terus bermain di tepi jurang, tahu bahwa satu langkah salah bisa menghancurkan segalanya. Tapi justru di sanalah gairah itu tumbuh subur. Di tempat yang dilarang, di ruang yang gelap, di waktu-waktu yang sempit dan penuh risiko. Rani mulai belajar menyembunyikan bekas di tubuhnya, mengenakan kerah tinggi atau bedak tebal di leher. Ia pandai mengatur waktu, tahu kapan harus kembali ke kamarnya, kapan harus menyelinap ke kamar Pak Arman. Bahkan mereka punya isyarat kecil, seperti sentuhan jari di piring makan, atau suara batuk lembut sebagai tanda keadaan aman. Tapi sekuat apapun mereka bermain bersih, selalu ada celah. Suatu sore, Rani sedang menyapu halaman belakang. Ia mengenakan celana panjang dan kaos longgar, rambut dikuncir seadanya. Pak Arman duduk di kursi taman, pura-pura membaca koran. Tapi matanya hanya tertuju pada punggung perempuan itu. "Kamu cantik pakai baju itu," ucapnya pelan. Rani menoleh dan tersenyum singkat. "Pak, jangan di luar. Tadi Mas Riko bilang mau pulang cepat." Pak Arman menurunkan koran, wajahnya berubah serius. "Aku nggak bisa kalau harus terus begini." Rani mendekat, tapi tidak terlalu dekat. "Saya juga nggak, Pak. Tapi kalau kita berhenti, rasanya kayak napas saya setengah." Pak Arman bangkit dari duduknya. Ia mendekat, suaranya turun pelan. "Kalau kamu bercerai dari Riko, kamu mau tinggal sama aku?" Pertanyaan itu seperti petir di siang bolong. Rani terdiam. Bibirnya terbuka, tapi tak ada kata keluar. Ia tidak pernah memikirkan sejauh itu. Hubungan mereka selalu jadi ruang sementara, tempat ia melarikan diri dari dinginnya rumah tangganya sendiri. Tapi sekarang, Pak Arman mengajaknya keluar dari labirin itu. "Jawab aku, Ran," desaknya. "Aku nggak tahu. Aku takut." "Takut kehilangan Riko?" Rani menggeleng.
takut kehilangan kamu. Dan di balik kata itu, ada luka yang mulai tumbuh. Luka karena mereka tahu sesuatu akan pecah. Dan benar saja, malam itu Riko melihat sesuatu. Ia baru saja pulang dari minimarket ketika melihat pantulan dari cermin besar di ruang tengah. Bayangan Rani keluar dari kamar ayahnya dengan langkah pelan, tangan kirinya memegang pintu, dan wajahnya merah seperti baru saja terbakar. Riko tidak bicara malam itu, tidak juga besoknya, tapi matanya berubah. Tatapannya ke Rani tak lagi biasa. Ia mulai pulang lebih awal, memeluk istrinya lebih lama, dan memandangi ayahnya dengan cara yang tak bisa dijelaskan. Dan Rani tahu, waktunya mungkin tak lama lagi. Malam berikutnya, suasana makan malam begitu hening. Riko duduk di kursinya, menyendok nasi tanpa suara. Rani duduk di seberangnya, berusaha tenang, tapi tangannya sedikit gemetar. Sementara Pak Arman di ujung meja, sesekali mencuri pandang ke arah Rani, dengan cemas yang terselip rapi di balik wajah tua yang tampak datar. "Mas, lauknya kurang asin ya?" tanya Rani sambil tersenyum kecil. Riko tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangkat kepala perlahan, menatap istrinya. "Enggak, udah cukup, aku kenyang." Kemudian ia bangkit, membawa piringnya ke dapur tanpa berkata apa-apa lagi. Rani mematung. Pak Arman pura-pura meneguk air, tapi tangan di gelasnya tampak bergetar. Setelah Riko masuk kamar, Rani dan Pak Arman tetap duduk di meja makan. "Dia tahu?" tanya Pak Arman, pelan dan tegang. Rani mengangguk pelan. "Aku rasa iya, tapi belum ada yang dia bilang." "Ran, kalau sampai ini pecah..." "Aku siap," potong Rani cepat. "Aku nggak mau hidup dalam kebohongan terus. Kalau emang harus pilih, aku udah tahu pilihanku." Pak Arman menatapnya lama. "Kamu yakin?" Rani menatap kembali, tanpa ragu. "Aku lebih hidup waktu sama Bapak. Itu aja cukup." Keesokan paginya, Riko tak berangkat kerja. Ia duduk di ruang tamu, menunggu. Rani turun dari kamar dengan rambut yang baru dikeringkan, masih pakai handuk di bahu. Tapi langkahnya terhenti saat melihat wajah suaminya. "Mas," Riko menatap lurus. "Kita perlu bicara." Hening. Rani perlahan duduk di depannya, sementara jantungnya mulai menabuh alarm. Riko menyodorkan ponsel. Di layar, ada rekaman video dari kamera CCTV kecil yang ia pasang diam-diam di ruang tengah, kamera yang tak pernah ia beritahu siapapun. Dalam video itu, terlihat jelas. Malam saat Rani keluar dari kamar Pak Arman, ia menyentuh daun pintu dengan lembut, seolah tak ingin suara kecil pun mengganggu keheningan. Wajahnya terlihat puas dan bersalah. Rani menutup mulutnya, air matanya langsung jatuh. "Aku udah tahu dari awal," ucap Riko. "Aku cuma pengen dengar dari kamu langsung." "Mas," suara Rani parau. Aku, aku nggak bisa bohong lagi. Aku salah, tapi aku juga jatuh cinta." "Jatuh cinta sama siapa?" Rani menahan napas. "Sama Bapak." Riko terdiam lama, sangat lama. Ia menatap Rani, tapi bukan dengan marah, dengan luka. Luka yang dalam dan diam. "Dia ayahku, Ran." Rani mengangguk pelan, menunduk. "Aku tahu." Dan tepat saat itu, langkah kaki Pak Arman terdengar menuruni tangga. Riko berdiri, berbalik, dan untuk pertama kalinya menatap ayahnya bukan sebagai orang tua, tapi sebagai pria lain yang merebut sesuatu yang harusnya miliknya. "Kamu juga," ucap Riko dengan suara berat. "Harusnya jadi pelindung, bukan saingan." Pak Arman tidak menjawab. Ia hanya berdiri di ambang ruang tamu, wajahnya seperti batu, tapi matanya basah. Rani berdiri di antara dua pria yang mencintainya dengan cara berbeda. Di satu sisi, suaminya. Di sisi lain, ayah dari suaminya. Dan tak ada satupun pilihan yang tak membawa luka. Riko mengambil kunci mobil. "Kalian bisa terusin, tapi aku keluar dari rumah ini malam ini juga." Dan dalam hitungan menit, suara mesin mobil menghilang di kejauhan, meninggalkan rumah itu dalam keheningan paling tajam yang pernah ada. Rani duduk di sofa, tubuhnya lemas. Pak Arman mendekat, menyentuh bahunya pelan. Tapi Rani hanya bisa menangis, karena ia baru sadar. Dari semua rasa yang tumbuh, yang paling berat bukan cinta, bukan gairah, tapi kehilangan. 2 minggu setelah kepergian Riko, rumah itu berubah. Tak ada lagi suara pintu dibanting saat malam,
Tak ada lagi deru mobil masuk garasi. Hanya ada dua orang yang diam-diam dulu saling mencuri waktu, kini terjebak dalam waktu yang terlalu banyak, terlalu sepi. Rani berjalan di lorong rumah dengan langkah pelan, daster birunya melambai pelan, rambutnya tergerai. Tapi tidak ada lagi degup-degup rahasia, tidak ada lagi bisikan terburu-buru. Kini, semua ada di terang, dan justru disitulah rasanya paling sunyi. Pak Arman duduk di ruang tengah, menatap TV yang menyala, tapi tak benar-benar ditonton. Sesekali ia melirik ke arah tangga, menunggu langkah kaki Rani. Tapi setiap kali suara itu muncul, ia justru merasa canggung. Cinta mereka yang dulu tumbuh di celah-celah dosa, kini terbuka dan terasa asing. Rani mendekat, duduk di sampingnya. Pak, Pak Arman menoleh pelan. Kita beneran lanjut kayak gini. Kalau kamu masih mau. Rani menghela napas. Saya dulu jatuh ke pelukan Bapak karena saya ngerasa hidup sama Riko itu dingin. Tapi sekarang, saya ngerasa dinginnya pindah ke sini. Pak Arman terdiam. Laki-laki itu terlihat tua malam ini. Lebih tua dari biasanya. Garis wajahnya tampak lebih dalam, matanya lebih gelap. Mungkin karena sekarang nggak ada yang dikejar lagi. Dulu kita lari karena takut ketahuan. Sekarang kita cuma diam. Pak Arman mengangguk. Cinta yang lahir dari ketakutan. Kadang mati waktu ketakutannya hilang. Rani memejamkan mata. Ada perih yang tak bisa dijelaskan di dadanya. Bukan karena penyesalan, tapi karena kenyataan yang tak pernah mereka pikirkan, bahwa mereka hanya kuat ketika tersembunyi. Kamu masih cinta aku? Tanya Pak Arman pelan. Rani menatap wajah pria itu lama, sangat lama. Lalu ia menjawab, lirih, jujur, seperti pertama kali ia jatuh. Saya nggak tahu. Dan dari semua jawaban yang mungkin ia beri, itu adalah yang paling menyakitkan. Pagi itu, Rani bangun lebih awal dari biasanya. Matahari baru menyelinap dari selatirai kamar, tapi matanya sudah terbuka lebar. Di sebelahnya tempat tidur kosong. Pak Arman tidak tidur di kamar itu semalam, entah karena ingin memberi ruang, atau karena ia sendiri tak yakin mereka masih berada di ruang yang sama. Rani duduk di pinggir ranjang, memandangi lantai. Di dadanya, tak ada lagi degup, hanya sesak yang datar. Ia berjalan ke cermin, menatap bayangannya sendiri. Wajah yang dulu selalu ragu, kini malah terlihat kosong. Seperti ia telah melewati sesuatu yang besar, tapi bukan untuk dimenangkan, hanya untuk dijalani. Sore harinya, ia duduk di taman depan rumah, mengenakan kebaya ringan dan celana batik longgar. Bukan untuk siapa-siapa, hanya ingin merasa sedikit utuh. Di tangannya, ada map coklat berisi surat gugatan cerai yang baru ia cetak dari warnet. Ia belum tanda tangan, tapi surat itu ada di sana, nyata. Pak Arman datang pelan, membawa 2 gelas teh. Ia menaruh satu di meja taman, lalu duduk di bangku seberang. Kamu mau pergi? Tanyanya, pelan, tanpa nada protes. Rani mengangguk. Saya mau mulai dari awal, Pak, sendiri. Pak Arman menunduk. Ia menyentuh punggung tangannya sendiri, seperti menahan keinginan untuk menyentuh tangan Rani. Tapi tak jadi. Kalau kamu butuh apa-apa, kamu tahu aku di mana. Rani mengangguk. Terima kasih. Bapak udah pernah jadi tempat saya jatuh. Dan pernah juga jadi tempat saya pulang. Tapi sekarang, saya harus jadi tempat buat diri saya sendiri. Mereka diam cukup lama. Hanya suara angin yang menggerakkan daun-daun mangga di atas mereka. Lalu Rani berdiri. Ia menggenggam map itu erat-erat, seperti menggenggam seluruh keberaniannya. Aku mau menganterin kamu? Tanya Pak Arman. Rani menggeleng, tersenyum tipis. Kalau Bapak nganterin, nanti saya susah jalan ke depan. Pak Arman tertawa kecil, hambar, tapi matanya berkaca. Rani melangkah pelan, menuruni 3 anak tangga dari teras rumah itu. Rumah yang dulu terasa asing, lalu hangat, lalu kini menjadi tempat terakhir ia tinggalkan sebelum berjalan ke hidup yang benar-benar miliknya. Dan untuk pertama kalinya, langkah kakinya tak lagi menengok ke belakang. Bertahun-tahun telah berlalu sejak langkah Rani meninggalkan rumah itu, rumah yang menyimpan lebih dari sekadar kenangan, tapi juga luka, gairah, dan perpisahan yang tak bisa diulang. Rani kini tinggal di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Ia membuka usaha kecil, kedai kopi dengan rak buku dan lampu-lampu gantung yang temaram. Pelanggannya menyukai tempat itu bukan hanya karena kopi, tapi karena suasana tenang yang entah bagaimana terasa menyembuhkan.
Setiap pagi, ia membuat kopi untuk dirinya sendiri sebelum membuka kedai. Duduk di pojok jendela besar, menatap jalanan sepi dan langit yang mulai terang. Kadang ia menulis di buku catatan kecil tentang hari-harinya, tentang perempuan yang dulu ia tinggalkan di Surabaya, dan tentang semua rasa yang pernah ia simpan begitu dalam, kini mulai ringan untuk dikenang. Ia tidak menikah lagi. Bukan karena tidak ada yang datang, tapi karena ia belajar. Bahagia tidak harus berarti bersama. Kadang, cukup dengan mengenal dirinya sendiri seutuhnya, tanpa bayang-bayang siapapun. Riko, mereka pernah bertemu sekali di rumah sakit tempat Ibu Riko dirawat. Tatapan mereka tidak lagi penuh api, tapi juga bukan tatapan yang benar-benar damai. Hanya ada satu kalimat dari Riko waktu itu, sebelum mereka berpisah jalan lagi. Aku ngerti sekarang, kenapa kamu memilih pergi, tapi tetap sakit rasanya. Rani hanya menjawab dengan senyum kecil. Aku pun masih kadang merasa bersalah, tapi setidaknya, sekarang aku hidup bukan karena melarikan diri dari siapa-siapa. Pak Arman? Rani tak pernah lagi menghubunginya. Tapi beberapa tahun lalu, seorang teman lama dari Surabaya mengabari kalau pria itu kini tinggal sendiri di rumah itu. Tidak menikah lagi, tidak pernah benar-benar bicara tentang masa lalu, tapi sering terlihat duduk di bangku taman, dengan dua cangkir teh di atas meja. Satu selalu dibiarkan utuh, seolah sedang menunggu seseorang yang tak pernah datang. Dan begitulah cinta mereka berakhir, tidak dengan dendam, tidak juga dengan janji, hanya dengan penerimaan, bahwa beberapa cinta tidak untuk dimiliki, beberapa cinta hanya datang untuk mengubah arah hidup seseorang, lalu pergi, meninggalkan jejak yang tak pernah hilang.